kasih kepada ibu-ibu yang berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk bersilaturahim dengan kami dan dari sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan imunisasi apa yang diberikan selama anak-anak atau putra-putri ibu bapak selama di sekolah. Yang pertama, untuk kelas 1 itu diberikan imunisasi campak rubella yang sekarang lagi kami laksanakan. Nanti di bulan November akan kita berikan lagi imunisasi difteri pertussis tetanus. Nanti untuk kelas 2 sama, diberikan imunisasi difteri pertussis tetanus di bulan November juga dengan kelas 5. Nah, untuk yang kelas 5 perempuan itu diberikan imunisasi HPV dan nanti diulang lagi di kelas 6. Jadi dari dosisnya 2 kali. Kita bedah satu-satu yaitu manfaatnya apa itu imunisasi. Untuk yang kelas 1 itu campak rubella atau MR itu fungsinya untuk mencegah campak kalau itu bilang. Manfaatnya apa? Karena untuk anak perempuan itu untuk pagar anak perempuan nanti saat dia sudah berumah tangga, saat dia hamil dia tidak terjadi keguguran. Tuh, itu satu untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya dia tidak terjadi bisa terjadi kecacatan kebutaan. Nah, virus itu kan tidak terlihat. Nah, kenapa kita masuk ke lingkungan sekolah? Karena lingkungan sekolah itu kan komunitas besar. Komunitas besar, setiap siswa memungkinkan untuk membawa virus hariannya. Jadi pembawa virus itu satu orang atau orang lain yang tidak tahu. Oh, anak ini membawa virus nularin ke anak kita. Padahal anak kita nggak ada faktornya sama sekali. Karena kenapa? Lingkungan sekolah itu kan siswanya bisa ratusan. Nah, kalau di tempat lain itu ada yang hampir 250 siswanya. Nah, satu siswa kena, kalau teman-teman yang lain nggak dikasih faktor imunisasi, bisa tertular semua, bisa nularin ke gurunya, yang lagi hamil juga. Kan akhirnya manfaat sama mudorotnya banyak mudorotnya, gitu. Akhirnya manfaat yang dari pemerintah masukkan untuk imunisasi tidak berhasil. Kenapa? Hanya kasus satu orang bisa menimbulkan musibah ke semua. Jadi seumpama peribahasa itu senilah ketitik rusak susu sebelah. Akhirnya seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak berkenan, kami tidak menyalahkan karena kami masih menghormati hak asasi manusia, tapi kami minta hitam di atas putih. Jadi harus ada surat pengakuan. Karena nanti kalau yang menolak akan kami upload itu datanya. Gitu. Kalau yang lain pernah nggak apa-apa, kami tidak memaksa. Karena itu hak merdeka. Hak merdeka seseorang, tapi nanti kalau memaksa itu melanggar HAM. Tapi dengan cara ada hitam di atas putih bermaterai. Karena itu nanti akan upload datanya. Kalau terjadi apa-apa, seandainya maka maksudnya dari suatu yang menolak itu membawa virus menyebarkan ke yang lain, kami bisa membutuhkan anak ibu yang tidak berkenan. Jadi resiko tanggung penumpang. Jadi orang tua tidak bisa menyalahkan pihak sekolah, juga tidak bisa menyalahkan pihak kami, karena saat itu kami sudah memfasilitasi, gitu, ya. Itu. Ya. Terus yang kedua, imunisasi difteri. Apa itu difteri? Difteri itu batuk bercan. Batuk bercan itu virus batuk status tadi itu bersama pertussis tetanus. Sama dulu sudah jadi virus belakang kelihatan.
Karena kan siswa banyak kita nggak tahu ya kok membawa saya maaf seandainya ibu ini membawa saya nggak diimunisasi tenang saya duet sama ibu ini terus gitu. Kalau seandainya saya nggak divaksin gitu, apalagi komunitas ratusan gitu. Terus kalau difteri itu bahayanya di tenggorokan bu, nggak bisa nanti kayak apa ya, tenggorokannya itu kesumpet kayak membran putih, jadi dia nggak bisa nafas. Jadi otomatis dari hidung ke trachea ke kerongkongan ini nggak bisa dan ke paru-paru. Nah otomatis mau lari kemana kalau nggak bisa nafas itu difteri. Nah kalau tetanus ya, tetanus itu manfaatnya banyak. Tetanus nggak hanya untuk pasangan, oh kena paku aja bukan. Nanti pasangan yang perempuan ini melahirkan pun juga dapat dicegah dengan imunisasi tetanus. Jadi nanti yang di bulan November itu ada imunisasi difteri, pertusis. Jadi satu vial itu sudah kita suntikin 3 vaksin langsung. Jadi manfaatnya itu sudah banyak. Manfaat karena mudorotnya sudah diakui sama MUI, sudah banyak manfaatnya. Makanya anak saya pun saya maaf, saya bukan itu saya dulu kan kolektor juga, cuma sampai SMA. Habis itu saya melanjutkan sekolah kebidanan di Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya. Habis itu saya melanjutkan nanti sekolah kebidanan juga lanjut. Itu penelitian yang kami itu vaksin itu memang benar manfaat mudorotnya banyak manfaatnya. Saya tahu itu kenapa? Karena dulu saya juga diajarin seperti itu juga sedikit-sedikit lah kulit saja. Saya sampai nggak sampai cuma sampai SMA. Karena saya orang Jawa Timur, jadi saya sama Bogor. Terus untuk HPV itu untuk mencegah kanker serviks, mencegah kanker leher rahim. Manfaatnya nanti kalau ibu sudah menjadi mertua anak kita, nanti yang perempuan suatu saat kan pasti berumah tangga. Kalau berumah tangga, maaf, pasti berhubungan intimnya sama suaminya. Nah, disitulah manfaatnya HPV. Nanti ibu akan merasakan. Oh iya benar ya. Karena aku saya vaksin itu untuk petugas kesehatan saya yang sekolah sekarang itu tidak diperkenankan. Saya harus membayar sendiri, harganya 2.800.000 satu filmnya. Tapi untuk anak ibu gratis ini program pemerintah. Tapi untuk tugas tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Jadi sayang itu kalau sia-sia. Manfaatnya nanti kalau itu sudah punya mantu. Kenapa? Kanker serviks itu sangat sekarang lagi digencarin pemerintah. Karena penyakit itu pengobatannya mahal. 1 kali kemo kalau tidak ditanggung BPJS 110 juta. Kemo makanya diberikan imunisasi HPV untuk mencegah. Kayak cukai, kita bukan ngomongin ya bu. Dari kalau sudah kena susah mengobatinya. Kalau ada kemoterapi, ya namanya Gusti Allah kan kita nggak tahu. Kemo ya bisa gitu. Namanya juga asertif. CA itu kanker. Kanker menyerang ke perempuan karena memang pembawanya itu di bakteri dari laki-laki yang membawa. Tapi dia senang mendorongnya di perempuan. Kenapa? Karena kan kalau sudah bersuami istri kan berhubungan intim. Virus yang dari bapaknya itu masuk ke perempuan lewat maaf
lewat yang senggama dengan kondisi itu nggak bakal itu kenapa eh, kalau itu tafsir karena tafsir yang dihitungnya ibu sudah tempat semir belum? Nah itu dia. Nah, kalau kalau menurut saya untuk deteksi pertama memang nggak usah tafsir tapi IPA dulu. Ya, itu IPA untuk deteksi yang awal. Kalau tafsir kan memang agak mahal, tapi wajib juga untuk tafsir. Karena tafsir itu untuk mendeteksi sel epithel di leher rahim itu nanti arah ke ganas. Karena kanker itu kalau belum stadium 2 A2 B apa nggak akan terjadi keluhan. Tiba-tiba keluhan itu udah stadium 3 dan stadium 4. Saat ibu berhubungan suami istri kok tiba-tiba mengalami darah, itu sudah stadium 4. Itu bahaya. Kenapa? Mas, kalau perempuan itu ya dicari. Karena perempuan hanya menerima sperma nggak tahu bukan itu bersih atau kotor. Ya kan, penisnya itu bersih atau kotor. Karena ketika kanker tidak menyangkut ke laki-laki, padahal dia yang membawa penyakit yang suka dengan dorong ke perempuan. Makanya setiap perempuan yang sudah berumah tangga diwajibkan untuk IPA. Sementara IPA dulu untuk deteksi awal. Nanti setelah deteksi awal hasil akan mengarah ke arah positif, nanti kita akan bervaksin. Itu manfaatnya Bu. Kenapa kok anak sekarang suntik itu tadi manfaatnya. Daripada kita ngobatin, kemarin langsung balik Pak, ada kejadian yang pernah terjadi tahun lalu daerah sini, anak ke 6 tahun ya, nggak tertolong kan itu, ya akhirnya meninggal ya. Memang riwayatnya dari Bali imunisasi, imunisasinya mencolok dari daerah Malinting kalau nggak salah. Pas dari tempat ternyata memang dia tidak pernah imunisasi, tapi memang nggak fokus itu. Terus akhirnya dia cuma difteri, tolong suntik. Nah, jangan sampai sebenarnya penyakit-penyakit halal seperti itu bisa dicegah dengan imunisasi, kecuali kalau ada indikasi medis, kecuali punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, kelainan HIV, nah imunitasnya yang menurun seperti punya hepatitis, punya keturunan HIV itu pengecualian karena kami juga minta surat dari dokter. Nanti data itu pun akan kami upload juga bahwa kenapa orang tidak imunisasi karena karena dia memang sakit, punya surat rekomendasi memo dari dokter spesialis yang menyatakan bahwa anak ini tidak diperkenankan untuk imunisasi. Tapi kalau tidak ada indikasi medis apapun, ya tadi yang seperti yang ST ke belakang tadi, saya tidak memaksa atas Indonesia, cuma itu aja surat penolakan terakhir. Kami nggak memaksa Bu, kami nggak terpaksa. Yang mau monggo itu juga, tapi kan nanti yang tidak mau juga menjadi catatan sendiri dari kok. Selesai ini kan maaf saya tadi sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu, bisa disambung sama Bu kan? Terima kasih Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penjelasan tadi dari Ibu Bidan Rima, ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Apa sudah cukup jelas? Sudah, alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Saya sedikit untuk menambahkan vaksin HPV. Kalau kita pribadi sebagai perempuan memang kalau dibolehkan ada gratisan kita juga mau ya. Ya Bu ya. Mau, cuman berhubung ini kan hanya yang digalakkan untuk pencegahan awal dari anak sekolah. Jadi mulai dia awal menstruasi. Sebenarnya vaksin HPV ini bisa digunakan untuk perempuan usia subur. Dia dari usia 9 tahun sampai 45 tahun. Cakupannya segitu. Lalu kontraindikasinya apa sih? Siapa sih yang boleh dan yang tidak boleh? Yang boleh divaksin HPV adalah perempuan usia subur, usia 9 sampai 45 tahun atau dia belum menopause. Dan selama dia masih mens, dia masih boleh divaksin HPV. Yang tidak boleh melakukan vaksin HPV siapa? Ada beberapa. Dia yang memiliki penyakit berat seperti penyakit bawaan jantung atau penyakit jantung, terus dia ada asma yang yang sudah kronis, terus udah gitu dia ada autoimun kayak tadi disebutkan HIV. Nah ini tidak boleh mendapatkan. Jadi kalau untuk kita yang kita nggak ada jantung nih, kita nggak ada DM, kita nggak ada hipertensi, oke lah. Ayo nabung. Biar kita sehat sama-sama Bu. Kan kalau kita sehat sama-sama, insya Allah nanti kedepannya kita masih bisa melihat anak cucu kita, anak-anak kita tumbuh dewasa, kita masih mau minum cucu kan. Nah makanya kenapa lebih digalakkan untuk dari pemerintah itu digalakkan untuk anak SD, biar nanti generasi penerus kita nih, kita kan udah jadi mama ya, bentar lagi juga jadi bini-bini, dipanggil oma sama nenek gitu ya. Nah biar anak-anak kita tuh generasi penerus kita lebih sehat. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Justru pemerintah tuh kalau saya pribadi bersyukurnya vaksin HPV sudah digratiskan nih untuk anak sekolah. Gitu bersyukur. Karena kalau kita mandiri agak lumayan harganya. Di Hermina Disum itu 2,5 juta. Kalau di Solo itu sekitar 8 juta itu satu kali suntik. Sedangkan dosis untuk kita dewasa ini yang sudah menikah usia itu 3 kali suntik. Bu, 2,5 juta di Hermina ya. 2,5 juta 3 kali suntik. Menang motor biji boleh sekor ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mungkin kedepannya akan ada atau tidak untuk kita digratiskan, ya kita berdoa aja. Semoga ada digratiskan untuk kita ibu-ibu nih, mama. Cuman untuk anak-anak kan memang tidak digalakkan oleh pemerintah. Tinggal kitanya mengikuti alurnya aja. Kalau benar-benar menolak sih, oke, gak masalah. Yang penting dia sudah memberikan surat pernyataan, karena surat pernyataan itu nanti akan diupload juga. Yang tadi sudah dijelaskan sendiri ya sama Ibu Rima untuk sistem imunisasinya. Seperti itu saya biasa manggil ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan apa sudah cukup jelas? Jelas. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk kemarin kan anak saya pas ini, apakah udah sistem imunisasi atau belum ya? Saya lupa. Udah mulai ya? Oh, berarti Untuk yang kelas 6 sekarang instruksi pemerintah nanti mungkin bisa kita di sekolah SMP. Iya. Berarti kemarin kelas 5 kan berarti ya? Kalau kelas 5 mungkin ya? Itu dari tahun kapan waktu mulai? Berarti belum ya anak saya ya? Mulai tahun
baru mulai tahun ini kelas 5. Mungkin nanti di SMP dia ada apa ya? Kalau anak di SMP, kalau di SMP. Oh, kayaknya belum deh. Tapi belum. Jadi yang kita ngomongin dulu, dia sekarang di pemerintah itu kelas 5. Nanti kelas yang kedua dia kelas 6. Baru nanti bisa dicek. Oh gitu. Berarti kalau misalnya belum nggak usah. Ya, jadi yang disiapkan. Kalau sudah yang tadi gitu kan. Saya salah imunisasi kalau Mungkin nanti instruksi pemerintah ada lagi mungkin karena ini kita alhamdulillah vaksin HPV sama yang kita impor dari Swiss itu sekarang kita bisa mengelola sendiri, produk sendiri buat Bandung. Jadi makanya bisa makanya pemerintah masih jual duit berapa triliun untuk beli saya vaksinnya dulu di sana nanti kembangin di sini. Ya, saya pengen karena anak saya banyak sekali anak saya tidak kuliah di Jakarta. Terima kasih. Saya nanti ke sini deh. Baik. Terima kasih Bu Bidang. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Saya kembalikan kepada Bapak ya. Cek. Ya, cek.